Tata surya kita sangat unik loh. Di dalamnya ada banyak fenomena misterius yang belum bisa kita pecahkan. Bahkan kabarnya, di balik Neptunus ada planet raksasa rahasia, gunung berapi di Pluto bisa nyemburin es, dan ngarai raksasa di Mars seluas daratan Amerika Serikat. Semua fakta ini bisa bikin kamu bingung kan? Tapi kira-kira beneran gitu nggak ya? Nah, kita cari tahu yuk! Tata surya kita sudah ada sejak 4,6 miliar tahun yang lalu. Jadi bisa dibilang umurnya emang udah uzur. Para saintis bisa menyimpulkan temuan ini setelah mereka meneliti meteorit sebagai materi tertua yang bisa mereka dapatkan. Di Venus, kamu nggak akan bisa berlama-lama memakai topi. Berdiri di permukaannya aja sulitnya minta ampun. Angin di situ sangat kencang dan angin atasnya bertiup 50 kali lebih ngebut dari kecepatan rotasi Venus. Angin kencang ini terus menerjang permukaannya dan makin lama semakin ganas. Kamu pengen datang langsung ke situ ya? Oke, berarti kamu perlu menempuh perjalanan lebih dari 17 miliar kilometer dari bumi sebelum keluar dari tata surya. Jangan lupa bawa Google Maps ya. Metana adalah produk samping berwujud gas yang dihasilkan dari aktivitas vulkanik. Selain menjadi bagian dari atmosfer Mars, materi ini juga terus-terusan bikin para astronom kebingungan. Volumenya juga berubah-ubah dan mereka nggak tahu pasti asal-muasalnya. Mungkin nggak sih kalau di Mars ada kehidupan? Kamu masih ingat kan kalau Pluto pernah menjadi planet di tata surya kita, tapi statusnya telah dicopot sejak tahun 2006. Kemudian si Pluto berganti gelar menjadi planet Katai, dan uniknya diameter planet ini ternyata lebih pendek dari panjang daratan Amerika Serikat. Jarak dari pesisir barat ke pesisir timur Amerika yaitu sekitar 4.300 km, sedangkan Pluto cuma berdiameter 2.300-an kilometer. Planet Uranus berotasi ke arah samping dan para astronom belum bisa ngejelasin alasan di balik posisi anehnya ini. Mungkin penyebabnya karena tabrakan dahsyat di masa lalu, tapi sejauh ini klaim tersebut cuma sebatas teori sih. Jadi memang cuma Uranus yang posisinya miring. Matahari kita gede banget. Gimana enggak? Masanya aja sampai 99,86% dari total massa tata surya, terutama hidrogen dan heliumnya. Sedangkan 0,14% sisanya menjadi massa dari kebanyakan planetnya. Aktivitas tektonik kemungkinan gak cuma terjadi di bumi, tapi juga ada di planet lain. Para astronom telah menemukan bentuk dataran mirip tebing di Merkurius. Jadi kemungkinan planet ini bisa mengecil sangat cepat karena dipicu oleh aktivitas tektonik. Di kebanyakan film sci-fi tentang luar angkasa, karakter utamanya akan masuk ke sabuk asteroid sambil terus menangkis gempuran batu luar angkasa. Objek antariksa ini jelas sangat membahayakan pesawatnya, tapi kenyataannya nggak seheboh itu kok. Satu-satunya sabuk asteroid yang diketahui astronom berada di antara Mars dan Jupiter. Di area itu memang ada ribuan asteroid, tapi jaraknya sangat berjauhan, jadi kemungkinan besar nggak saling bertabrakan. Di balik orbit Neptunus, terdapat sabuk Kuiper yang dipenuhi objek es raksasa. Tapi anehnya, para saintis nggak bisa memperkirakan pola gerakannya. Jadi mereka cuma bisa ngejelasin planet tersebut mungkin berada di balik Neptunus. Planet hipotetis ini diberi nama Planet 9 dan keberadaannya masih perlu dikonfirmasi. Perbedaan antara gunung berapi di bumi dan di Pluto ibarat seperti api dan es. Beneran, gunung berapi di bumi ngeluarin lava, tapi kalau di Pluto ngeluarin es. Jadi saat membeku, air mulai memuai dan tekanan kuat ini terus terakumulasi sampai akhirnya duar. Esnya meletus. Akibat dari proses ini, terbentuklah kriovolcano baru. Salah satu satelit Saturnus, Lapetus, memiliki dua warna unik. Salah satu sisinya disinari cahaya terang, tapi sisi lainnya gelap mencekam. Dan para ilmuwan masih belum bisa menyingkap misteri ini. Keanehan
Keunikan lain soal Pluto bisa terlihat di atmosfernya. Atmosfer di planet Katai ini jauh lebih tinggi dibandingkan atmosfer bumi. Di dalamnya juga ada lebih dari 20 lapisan yang semuanya sangat dingin dan super padat. Kita hidup di dalam matahari. Waduh, maksudnya gimana tuh? Masa iya sih kita menghuni bola panas kemerahan sejauh 150 juta kilometer itu? Enggak lah, tapi atmosfer matahari membentang jauh sampai keluar dari permukaan yang terlihat. Dan bumi kita masih berada di dalam jangkauannya. Malahan, hembusan angin suryalah yang menciptakan fenomena menawan seperti aurora. Lautan di Jupiter lebih luas dari semua laut di tata surya kita. Tapi kok beda ya dari laut yang biasa kita lihat? Gak seperti di bumi yang dipenuhi air, lautan di Jupiter berisi hidrogen metalik. Dan kedalamannya mencapai 40.000 km atau hampir setara dengan keliling bumi. Atmosfer matahari lebih panas dari permukaan sang bintang, suhu permukaannya mencapai 5.500 derajat Celcius, tapi di atmosfer atasnya bisa sampai ratusan ribu derajat Celcius. Dan menurut dugaan para saintis, semburan panas dari matahari punya keterkaitan dengan fenomena unik ini. Cincin indah Saturnus pertama kali teramati pada tahun 1600-an. Dan ternyata beberapa planet lain juga bercincin loh. Semua planet gas raksasa, Uranus, Neptunus, dan Jupiter diketahui memiliki cincin, tapi cincinnya ini sangat tipis dan sulit dilihat. Tapi planet Mars, Venus, dan Bumi terdiri dari batu, jadi nggak memiliki cincin. Galaksi Bima Sakti nggak cuma menaungi tata surya kita. Galaksi yang kita tempati ini memiliki 100 miliar tata surya. Itu baru di galaksi kita aja loh. Pasti jumlah totalnya di seluruh alam semesta bakalan banyak banget tuh. Batuan dari Mars bisa ditemukan di bumi kita. Para saintis telah menganalisis kandungan kimia meteorit yang ditemukan di gurun Sahara, Antartika, dan berbagai tempat lain. Dan mereka dibikin kaget bukan main setelah tahu kalau sampel tersebut berasal dari Mars. Karena jaraknya paling dekat dengan matahari, Merkurius sering dianggap paling ngebul, padahal kenyataannya nggak begitu loh. Venus ternyata lebih panas dari Merkurius, meski jaraknya terpaut 48 juta kilometer dari jarak matahari ke Merkurius. Planet ini punya atmosfer yang sangat tebal, sekitar 100 kali lebih padat dari atmosfer bumi. Kebanyakan atmosfernya juga mengandung karbon dioksida alias gas rumah kaca. Makanya, suhu Venus bisa naik sampai 468 derajat Celcius. Suhu segitu bisa dipakai untuk lelehin timah loh. Tapi kalau di Merkurius, suhu maksimumnya cuma mencapai 427 derajat Celcius. Kondisi di satelit Jupiter Io selalu bergejolak karena ratusan gunung berapinya terus ngebul. Dan dari dekat, kamu bisa ngelihat asapnya yang membumbung tinggi ke atmosfer Io. Sejauh ini gunung berapi paling besar di seluruh tata surya berlokasi di Mars. Diameternya kurang lebih 624 km dan tingginya setara dengan Gunung Everest. Tapi gimana ya bisa ada gunung segede itu? Jawabannya gampang aja, gravitasi di Mars lebih lemah daripada gravitasi di bumi. Objek kecil di luar angkasa ternyata bisa punya satelit sendiri. Pada tahun 1993, probe Galileo melintasi asteroid mini berdiameter 32,2 km. Dan asteroid ini juga punya satelit yang berdiameter 1,6 km. Sejak saat itu, para astronom menemu banyak satelit di sekitar planet kecil di tata surya kita. Sistem ngarai Valles Marineris di Mars 10 kali lebih luas dari Grand Canyon. Hal ini bikin para astronom kebingungan karena di Mars nggak ada aktivitas lempeng tektonik. Di permukaan Jupiter terdapat area unik bernama bintik merah raksasa. Dan ternyata bintik ini adalah badai yang telah bergejolak di Jupiter selama berabad-abad. Tapi sekitar 20 tahun yang lalu, para saintis mengamati area merahnya mulai mengecil, jadi ukurannya sekarang tinggal setengah kalinya. Itu pun masih setengah kali lebih gede dari bumi. Gimana? Ada fakta unik seputar tata surya yang kelewatan nggak?
komen di bawah ya. Kamu jadi semakin tahu kan? Jangan lupa kasih like-nya dan share video ini ke teman-temanmu. Ada juga video mantul lainnya yang bisa kamu tonton. Pilih aja video favoritmu di sebelah kiri atau kanan layar dan tetaplah di sisi terang kehidupan. Profesi astronot mungkin salah satu yang paling menarik dan misterius di luar sana. Tapi pernahkah kamu bertanya-tanya tentang detail kehidupan sehari-hari mereka? Misalnya, ada apa di balik pakaian luar angkasa yang besar itu? Beberapa orang benar-benar percaya para astronot mengenakan pakaian dalam dari kertas. Yang lain yakin bahwa minimnya gravitasi membuat kotoran melayang begitu saja. Andai saja begitu. Faktanya, para astronot tidak mencuci pakaian sama sekali. Pada tahun 2011, NASA memesan mesin cuci untuk Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Apa ini lelucon? Bagaimanapun, para astronot tidak bisa menggunakannya karena alasan yang jelas, mengirim air ke ISS hanya untuk mencuci pakaian terdengar berlebihan dan super mahal. Jadi para astronot hanya bisa memimpikan spray dan pakaian bersih. Sebagai gantinya, pakaian baru dikirim ke ISS dari bumi seperti halnya persediaan lainnya. Sayangnya pengiriman ini sangat jarang karena biaya untuk meluncurkan apapun ke luar angkasa sangatlah mahal. Jadi para astronot harus mengenakan pakaian mereka lebih lama dari yang biasanya mereka lakukan di bumi. Satu-satunya hal yang membuat situasi ini sedikit lebih baik adalah astronot sering kehilangan indera penciumannya di luar angkasa. Ketika diwawancarai, beberapa astronot mengaku mengenakan celana pendek yang sama selama berbulan-bulan dan hanya mengganti celana dalam mereka setiap 3 atau 4 hari sekali. Mungkin tidak mengherankan kalau para astronot berpakaian bukan demi tampil menarik, tapi untuk kenyamanan dan kemudahan. Pakaian sehari-hari mereka berupa kaos lengan pendek dan celana kargo panjang, itu biasa kita kenakan di bumi, nggak ada yang istimewa kan? Namun ketika meninggalkan ruang di dalam ISS yang dilengkapi kontrol iklim, tentunya mereka butuh pakaian khusus. Yang dimaksud adalah pakaian luar angkasa yang sangat tebal. Pakaian ini melindungi para astronot dari perubahan suhu yang sangat drastis, berkisar antara 121 derajat Celcius di bawah sinar matahari hingga minus 157 derajat Celcius di tempat teduh. Namun, bahkan dengan semua perlindungan dan tabung pendingin yang menyerap panas tubuh ini, spacewalk membuat para astronot berkeringat. Mengenakan EVA atau pakaian khusus kegiatan luar kendaraan bisa berarti berjam-jam kerja keras. Dan jangan lupa bahwa para astronot sering mengenakan pakaian berlapis-lapis agar tetap hangat dan terlindungi dari tekanan. Lapisan-lapisan ini termasuk dalaman ketat yang menyerupai pakaian dalam panjang. Pakaian ini sering dipakai ulang dan bahkan dipakai bersama. Dan karena nggak ada mesin cuci di ISS, kamu pasti paham kan? Berikut sebuah fakta menarik. Ada orang yang dilatih khusus untuk mengendu setiap benda yang dibawa oleh para astronot ke luar angkasa. Ini dilakukan untuk melindungi mereka dari bau tidak sedap atau beracun. Masalahnya mereka tidak bisa membuka ventilasi di luar angkasa jika tidak suka dengan bau di dalam ruangan. Itulah kenapa NASA sangat berhati-hati dengan jenis bau yang boleh dibawa. Meski begitu, tidak ada yang bisa mencegah bau yang sudah ada di ISS. Pakaian luar angkasa dan perlengkapannya digunakan berulang kali dan gak lama kemudian kamu mulai khawatir bukan hanya soal bau tak sedap tapi juga masalah kebersihan dan kesehatan. Kemungkinan biokontaminasi yang mengkhawatirkan muncul, ini termasuk bakteri, cairan tubuh, dan zat asing lainnya. Ini lebih buruk lagi jika menyangkut misi yang lebih lama, misalnya ke bulan. Di saat bersamaan sangat tidak praktis untuk mencuci interior pakaian luar angkasa secara rutin, air terlalu berharga di ISS untuk disia-siakan demi sesuatu yang sepele. Itulah sebabnya NASA bersama dengan Badan Antariksa Eropa dan organisasi lainnya meminta para ahli untuk mengembangkan kain yang dapat mengatasi masalah biokontaminasi pada pakaian. Begini, selama program pesawat ulang-alik yang dilakukan oleh NASA, pakaian luar angkasa digunakan dalam perjalanan singkat selama 2 minggu. Tapi, kemudian astronot mulai tinggal di ISS untuk waktu yang lebih lama. Itulah sebabnya masa pakaian luar angkasa harus lebih lama, yaitu hingga 6 tahun. Gak heran mikroba menjadi masalah yang jauh lebih mengkhawatirkan daripada sebelumnya.
Nah, lebih dari 1 dekade lalu, sebuah tim ahli mulai meneliti berbagai metode untuk membasmi mikroba dan bakteri yang ada di pakaian luar angkasa. Mereka memotong tekstil berbentuk kotak berukuran 2 inci, menaruhnya di cawan Petri, dan menumbuhkan beberapa spesies jamur serta bakteri pada sampel tersebut. Beberapa kain yang mereka gunakan dilapisi dengan tembaga. Zat ini memiliki sifat antimikroba yang mengesankan. Ketika bakteri menyentuh elemen ini, dinding dan membran sel mereka menjadi tidak stabil. Ion-ion logam merusak mikroba, membuat mereka lebih lemah. Para ilmuwan NASA juga mencoba menggunakan tekstil yang dilapisi silikon dan perak. Bahan perak ternyata sama beracunnya bagi mikroba dengan tembaga. Setelah mengamati apa saja yang tumbuh di kain selama 14 hari, para peneliti menemukan hanya 1 senyawa yang berhasil mencegah bakteri dan jamur. Senyawa tersebut adalah larutan molekul perak yang biasa digunakan untuk mendisinfeksi perban rumah sakit dan lainnya. Tapi ion-ion logam ini ternyata bekerja terlalu baik karena menyingkirkan semuanya, benar-benar semuanya, dan kondisi steril total bisa lebih berbahaya. Kita membutuhkan ekosistem seimbang yang terdiri dari jutaan mikroorganisme untuk menjaga kesehatan organ dan kulit kita. Pada tahun 2022, NASA menggandeng perusahaan Amerika Serikat, Axiom Space, dan Collins Aerospace untuk mengembangkan pakaian luar angkasa generasi berikutnya. Tidak lama kemudian, muncul sebuah prototipe. Prototipe ini dirancang untuk digunakan selama misi Artemis 3. Tujuan utama perjalanan ini adalah untuk mendaratkan kru di kutub selatan satelit alami kita. Pakaian luar angkasa ini direncanakan akan menggunakan tekstil dengan khasiat antimikroba yang berpotensi mengurangi biokontaminasi. Sistem pendingin pakaian ini juga akan menambahkan biosida dalam putaran airnya yang membantu mencegah penumpukan mikroba. Sekarang, yuk kita bahas lebih detail tentang pakaian luar angkasa. Pertama, sebenarnya ada 2 jenis pakaian luar angkasa yang utama. Kamu mungkin pernah melihat Advanced Crew Escape Suit alias kostum oranye atau kostum labu. Para astronot mengenakan pakaian bertekanan penuh ini saat lepas landas atau lebih tepatnya peluncuran karena ini pesawat luar angkasa. Pakaian ini tidak tergantikan bagi mereka yang akan menuju ke tempat sangat tinggi. Di sana, tekanannya sangat rendah sehingga manusia tidak bisa bertahan hidup tanpa pakaian pelindung khusus. Dan sementara awak pesawat mengenakan pakaian bertekanan parsial, kru luar angkasa harus terlindungi oleh pakaian bertekanan penuh karena harus menuju tempat yang jauh lebih tinggi. Pakaian ini juga dilengkapi banyak fitur yang bisa membantu astronot bertahan dalam keadaan darurat selama peluncuran atau pendaratan pesawat luar angkasa. Kostum labu biasa dilengkapi dengan suar, obat-obatan, perlengkapan bertahan hidup, radio, dan parasut. Jadi singkatnya, astronot tidak akan bisa bertahan hidup selama proses meninggalkan bumi tanpa kostum oranye ini. Tapi kenapa ya para perancangnya memilih warna ini? Alasan utamanya adalah karena oranye merupakan salah satu warna yang paling mudah terlihat dalam pencarian dan penyelamatan, termasuk penyelamatan di laut yang sangat mungkin terjadi. Sedangkan EVA tujuannya berbeda. Para astronot mengenakan pakaian itu ketika mereka melakukan spacewalk. Pakaian ini dapat melindungi mereka dari kondisi di luar angkasa yang sangat keras dengan suhu yang ekstrem dan nyaris hampa udara. Selain itu, pakaian luar angkasa ini dapat mencegah puing-puing kecil melukai para penjelajah luar angkasa. Kamu mungkin memperhatikan pakaian EVA jauh lebih besar daripada kostum oranye. Itu karena pakaian ini memiliki banyak lapisan insulasi serta kain pelindung yang tebal. Pakaian ini juga dilengkapi udara yang bisa dihirup, air yang bisa diminum, dan pengatur suhu. Sekarang, setiap kali seorang astronot melakukan spacewalk, mereka menggunakan tali penambat yang menghubungkan mereka ke stasiun luar angkasa. Dan jika tali itu putus, pakaian EVA memiliki sistem cadangan. Sistem ini mencakup dorongan jet kecil yang dapat dikendalikan dari stasiun dengan bantuan joystick. Mengenai warnanya, pertama warna putih memantulkan panas matahari lebih baik daripada warna lain sehingga astronot tidak kepanasan. Selain itu, putih adalah warna paling optimal untuk melihat titik kecil astronot di hamparan ruang hitam yang luas. Detail lain yang lebih menarik,
Meskipun pakaian luar angkasa putih melindungi astronot agar tidak kepanasan, ini nggak bisa mencegah mereka dari kedinginan. Disinilah peran sarung tangan khusus. Sarung tangan ini memiliki pemanas khusus yang menjaga jari-jari astronot tetap nyaman dan berfungsi. Kami menyala program ini untuk menyampaikan pesan penting ini kepada Anda. Bumi sudah tidak layak untuk ditinggali, jadi Anda harus mencari rumah baru. Kamu langsung mendapatkan ide cemerlang untuk melamar pekerjaan sebagai astronot. Jadi, paling tidak, kamu bisa menunggu segala hiruk-pikuk ini di Stasiun Luar Angkasa Internasional sampai umat manusia menemukan rumah baru, ya kan? Waktu terpanjang yang dihabiskan manusia di luar angkasa sejauh ini adalah 437 hari lebih beberapa jam. Dan luar angkasa yang kumaksudkan adalah ISS, karena manusia tanpa peralatan yang tepat di ruang angkasa hanya akan bertahan beberapa detik. ISS dirancang untuk mendukung kehidupan manusia di ruang angkasa untuk jangka waktu yang lama. Lebih lama saja, bukan selamanya. Stasiun ini disuplai dengan makanan, air, udara, bahan bakar, peralatan ilmiah, dan kebutuhan lainnya setiap 3 bulan. Tanpa adanya bumi atau manusia yang mengirim misi, garis kehidupan ini akan segera terputus. Stasiun ini adalah sebuah kapal besar yang bergerak menyusuri ruang angkasa dengan kecepatan lebih dari 28.000 km per jam. Stasiun ini menghadapi kondisi yang cukup keras, mulai dari radiasi hingga mikrometeoroid dan suhu yang sangat tinggi. Itulah sebabnya sistem ini secara teratur perlu ditambal. Selain keausan, ada juga kejadian tak terduga yang dapat memerlukan misi pengisian ulang. Pada tahun 2020, kru menemukan kebocoran yang menyebabkan hilangnya tekanan udara secara bertahap. Mereka akhirnya menemukan retakan di salah satu modul. Para kru berhasil memperbaikinya, tapi hal itu membuktikan betapa pentingnya memiliki suku cadang yang cukup di pesawat. Katakanlah manusia di masa depan akan berhasil menemukan cara untuk menjalankan stasiun tanpa henti, tanpa pengisian ulang. Astronot sudah mampu menumbuhkan tanaman di ruang angkasa di dalam kotak tertutup dengan lampu LED hemat energi. Tanaman ini bukan hanya sumber vitamin yang bisa membuat manusia bertahan hidup, tapi juga peningkat mood yang baik. Kita juga membutuhkan lebih banyak sistem pendukung kehidupan siklus tertutup untuk mendaur ulang udara dan air secara efisien. Ini adalah sistem yang menangkap karbon dioksida dari udara dengan melepaskannya melalui manik-manik kecil. Kemudian, sistem ini menggunakan uap untuk memisahkan karbon dioksida dan mengubahnya menjadi metana dan air. Air kemudian terbagi kembali menjadi oksigen. Namun, bahkan dengan semua kemajuan yang ada, masih ada masalah lain, kesehatan para astronot. Mereka hidup dan bekerja di lingkungan gravitasi mikro, dan mereka mengandalkan sistem pendukung kehidupan yang dikontrol dengan cermat. Tapi tubuh kita tidak dirancang untuk hidup tanpa bobot selamanya. Kamu seolah berdiri terbalik, karena gravitasi yang berkurang membuat cairan tubuh menumpuk di bagian atas tubuh. Hasilnya adalah wajah yang bengkak dan merah. Gaya gravitasi di ISS lebih lemah daripada di bumi, sehingga otot tidak perlu bekerja keras, dan tulang-tulang secara bertahap akan hilang kepadatannya. Itulah sebabnya, setiap anggota kru mengikuti rutinitas olahraga harian yang ketat. Otot jantung juga melemah, karena tidak perlu bekerja keras untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Tanpa atmosfer pelindung bumi, para astronot terus-menerus terpapar sinar kosmik. Sinar kosmik merupakan gelombang tak kasat mata yang bisa menyebabkan beberapa masalah kesehatan serius. Jadi, mungkin lebih baik memilih Mars atau bulan sebagai tempat tinggal alternatif